seri keberapa Tokofax Indonesia membuat episode komparasi antara karakter Power Rangers dan Super Sentai berdasarkan warnanya. Dan kali ini adalah giliran Ranger hijau. Oke, masih ada Ranger hitam dan Ranger kuning yang belum kita ulas. Ya. Walaupun sudah, Ranger kuning yang pernah kita buat adalah komparasi karakter Ranger kuning pria dan juga wanita yang ada pada versi Ya, Amerikanya. tak besong. Kembali persoalan, Ranger hijau memang tidak selalu ada di beberapa season Power Rangers. Dan pada era awal, Ranger hijau yang dimunculkan adalah sebagai Six Ranger. Jadi karakter Tommy Oliver Ranger hijau tentu saja tidak akan ada di sini. Karena dia sudah pernah kita ulas di video Six Betul Ranger tuh. yang berbeda dengan versi Super Sentai-nya. Dan kali ini kita hanya akan berfokus pada tokoh Ranger hijau yang menjadi tim inti saja. Dan kalau begitu langsung saja kita ulas 7 Ranger hijau yang berbeda dengan versi Super Sentai versi Tokofax Indonesia. Amat juga dia cakap. Ada Park versus Sohei Yokaichi dan Minoru Uesugi, Power Ranger Zio, O-Ranger, dan juga K-Ranger. Ya, kita tahu bahwa Adam Park bermula sebagai Ranger hitam sebagai pengganti Zack Tyler di season kedua Mighty Morphin. Akan tetapi di season Power Ranger Zio, Adam berganti menjadi Ranger hijau. Dan seperti yang kita ketahui pula, karakter ini memang digambarkan sangat cool, sedikit bicara, namun tetap sopan dan juga pandai dalam bela diri. Tokohnya memang sangat bersahaja dan selalu peduli terhadap kawan-kawannya. Adam juga menjadi Ranger hijau di season Power Rangers Turbo pada 19 episode pertama sebelum digantikan oleh Carlos. Cukup berbeda dengan versi Jepangnya di Choriki Sentai O-Ranger, yakni Sohei Yokaichi O-Green. Jika Adam adalah remaja sekolah biasa yang menjadi Ranger, lain halnya dengan Sohei yang merupakan pria 27 tahun yang bekerja sebagai anggota satuan militer UAO. Sohei juga seorang ahli dalam tinju, tidak seperti Adam yang lebih fokus pada bela diri kungfu. Akan tetapi kedua orang ini sama-sama tipikal yang dekat dengan anak-anak dan juga sangat ramah. Walaupun sama-sama serius dalam tugasnya, perbedaannya di sini, Sohei berperan sebagai wakil bagi Oren, sementara di versi Zio, yang menjadi wakil bukanlah Adam, melainkan Rocky DeSantos, sang Ranger biru. Namun mungkin yang paling berbeda adalah dengan counterpart versi K-Ranger, yakni Minoru Uesugi, di mana Green Racer ini adalah seorang salesman dari bengkel Pegasus. Ia juga tipe pria dewasa yang humoris, terlalu excited, dan suka berkelakuan konyol. Minoru bersama Kyosuke Red Racer memang menjadi yang paling tua dalam timnya. Akan tetapi, justru mereka berdualah yang paling kekanak-kanakan. Carlos Valerte versus Minoru Uesugi, Power Rangers Turbo dan K-Ranger. Melanjutkan segmen sebelumnya tadi, di mana Minoru merupakan Green Ranger dalam series Gekiso Sentai K-Ranger. Dan seperti yang barusan kita sebut, bahwa Minoru merupakan karakter comic relief dalam series ini. Segala yang dilakukannya memang tidak lepas dari canda tawa bagi penonton. Hal-hal tersebut di atas memang berbeda jauh dengan Green Ranger kedua di Power Rangers Turbo, yakni Carlos Valerte, pria Amerika Latin yang gemar dalam sepak bola. Jika Minoru adalah seorang salesman, Carlos dikisahkan masih sekolah di SMA Angel Grove bersama dengan anggota lainnya. Dan sama seperti yang pernah kita ulas di video terpisah, bahwa Carlos merupakan pemuda serius dan kurang suka bercanda. Ia cenderung temperamen dan sering mengalami nasib buruk. Mungkin itulah satu-satunya hal yang membuatnya mirip dengan counterpart Jepangnya, di mana Minoru juga menjadi karakter yang sering mengalami kesialan di beberapa episodenya. Bedanya lagi, Minoru menyandang status sebagai Green Racer secara tetap. Sementara Carlos berlanjut menjadi Ranger hitam di series In Space, di mana dalam versi Mega Ranger juga memiliki karakter berbeda dengan dirinya. Namun itu akan kita ulas di video lain nantinya. Jadi sabar dulu ya. Damon Henderson versus Hayate, Power Rangers Lost Galaxy dan juga Gigaman. Kalau dua orang ini memang memiliki tipe yang bertolak belakang satu dengan yang lainnya, di mana Hayate dalam Gigaman adalah ksatria yang cool, pendiam, bijaksana serta dewasa. Ia kerap menjadi penengah dalam berbagai konflik internal yang ada di dalam timnya. Hayate juga pandai dalam memainkan suling dalam waktu-waktu tertentu, sehingga membantunya tetap tenang dalam situasi apapun. Namun sebagaimanapun coolnya seorang Hayate, ia tetap punya kelemahan dan sisi konyol, yakni takut pada tomat. Mungkin itulah bagian yang menggambarkan bahwa setangguh-tangguhnya seorang prajurit, ia tetaplah punya kelemahan. Berbeda jauh dengan Hayate, di versi Lost Galaxy, karakter Ranger hijau yang bernama Damon Henderson ini adalah pria mekanik cerdas yang awalnya bekerja di Museum Astro Megaship. Ia memang secara kebetulan terlibat dalam pertarungan lantaran Kai-Chen yang memintanya untuk pergi membantunya. Perbedaan signifikan yang dimaksud juga terdapat pada karakteristik tokohnya, di mana Damon merupakan pemuda easygoing, ceria dan juga humoris. Namun sebagai Ranger, ia tetaplah seorang yang serius dalam menjalani tugasnya. Dan jika Hayate adalah wakil dalam tim Gigaman, Damon justru tidak memegang posisi tersebut, karena yang berperan sebagai wakil di Lost Galaxy
adalah Kaizen sang Ranger biru. Joel Rowling versus Sou Tatsumi, Power Rangers Lightspeed Rescue dan juga Go-Go 5. Dua Ranger hijau ini memang sama-sama bekerja sebagai pilot. Hanya saja dalam versi Go-Go 5, tokoh Sou Tatsumi merupakan pilot helikopter dari Departemen Pemadam Kebakaran untuk tugas pemantauan lokasi-lokasi dan hal-hal lainnya yang terkait. Sou juga merupakan anak ketiga dari Tatsumi bersaudara. Ia sedikit serius dan pemarah, terutama pada ayahnya yang dianggapnya telah menghilang selama ini. Sou juga sering beradu argumen dengan kakak tertuanya, yakni Matoi Tatsumi, dan terkadang susah untuk dinasehati. Cukup berbeda dengan Joel Rawlings yang merupakan pilot pesawat stunt untuk tujuan entertainment, sehingga membuatnya berlagak seperti selebriti yang digemari oleh banyak orang. Joel juga digambarkan sebagai pria womanizer yang suka menggoda wanita, terutama pada Angela Fairweather yang merupakan teknisi di markas para Rangers. Joel memang karakter lucu yang kerap memberi canda tawa pada setiap tingkahnya, walaupun sering sekali mengabaikan perintah dari atasannya sekalipun. Tokoh seperti Joel mungkin sudah lama dinanti oleh banyak penonton, sebab kebanyakan porsi komedi lebih dibebankan pada duo komedi seperti Bolt dan Skull yang sering kita lihat pada season-season awal. Dan kini Joel sebagai Ranger yang memberi nuansa serupa. Bridge Carson versus Shinichi Enari, Power Rangers SPD dan Deka Ranger. Dalam seri SPD, tokoh Bridge adalah pria yang kocak, sedikit ribet ketika berbicara, dan suka melontarkan candaan. Ia mungkin terlihat konyol di permukaan, namun Bridge tetaplah cerdas secara pemikiran. Ranger hijau ini memiliki kemampuan spesial layaknya anggota SPD lainnya, namun secara khusus, ia bisa membaca aura orang lain sebagai pendeteksi apakah orang itu baik atau jahat. Kemampuan tersebut dinamakan psychometry. Dan jika Bridge adalah karakter lucu, lain halnya dengan Shinichi Enari atau kerap dipanggil Senchan. Senchan adalah pria yang berdedikasi tinggi dan serius terhadap tugasnya. Walaupun kadang ia masih suka bercanda, setidaknya itulah yang membuatnya tidak kaku-kaku amat di mata penonton. Senchan berasal dari keluarga miskin dengan 7 orang saudara, di mana ketika ia masih kecil, ada sebuah insiden yang membuatnya terinspirasi untuk menjadi anggota kepolisian. Namun kedua karakter ini masih memiliki kesamaan, yakni berpikir dengan cara handstand. Pose tersebut memungkinkan mereka untuk berpikir secara jernih dalam langkah pemecahan berbagai kasus. Sander Bly versus Makito Ozu, Power Rangers Mystic Force, dan juga Manji Ranger. Dalam serial Manji Ranger, Makito merupakan anak tertua dari keluarga Ozu. Ia cenderung sedikit temperamen, namun juga sangat bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Makito juga sangat dewasa dan kadang masih bisa bijak dalam mengambil keputusan. Manji Green ini juga berperan sebagai ibu rumah tangga, karena yang sering memasak justru adalah dirinya. Bahkan ia juga mengelola kebun kecil milik keluarganya sebagai bahan makanan sehari-hari. Yang menarik dari Makito adalah ia mampu berbicara dalam bahasa Inggris yang sempurna. Tentu saja itu adalah kemampuan yang sangat unik dan cukup langka di Super Sentai, walaupun kita tahu ada beberapa tokoh sebelumnya yang memiliki kemampuan serupa. Cukup berbeda dengan Makito, dalam versi Mystic Force, Sander Bly adalah pria Australia yang tinggal di Amerika. Ya, walaupun di balik layar, nyaris semua pemain yang ada di sana memang merupakan warga negara Australia dan New Zealand. Namun cuma Sander yang menyandang status sebagai orang Australia. Itu pun bisa terdengar dari aksen atau logat yang ia ucapkan ketika berbicara. Sander merupakan salah satu pegawai di toko musik rock orang Australia, Power Rangers pertama. Wow, kalau orang asli bersifat sok tahu, berpikir kalau ia lebih pandai dari kelihatannya, sehingga terkesan memberi tawa tersendiri bagi penonton. Berbeda dengan Makito, walaupun selengean, Sander adalah wakil bagi sang Ranger merah, sementara Makito tidak memegang peran tersebut, karena dalam Manji Ranger yang menjadi wakil adalah Tsubasa, sang Manji Yellow. Jack Holing versus Dondo Goyer, Power Ranger Super Mega Force dan juga Go Ranger. Dan yang terakhir adalah dua karakter ini. Kita mulai dari Jack Holing. Walaupun awalnya di season prequel, ia merupakan Ranger hitam, namun di Super Mega Force, Jack berganti menjadi Ranger hijau. Itu juga ia pertanyakan mengapa dan nyaris tanpa penjelasan. Semua itu karena Jack adalah pria humoris yang suka bercanda. Jack juga seorang remaja sekolah yang pandai dalam sepak bola. Keterlibatannya sebagai Ranger juga membawa kedekatan dengan Gia Moran, yang sudah ia taksir bahkan sejak awal. Jack juga digambarkan sebagai pria kuat karena jiwa atlet dalam dirinya. Berbeda dengan Jack, di mana pada versi Gokaiger, tokoh Dondo Goyer adalah tokoh yang sangat cerdas. Ya, Maka dari itu, kawan-kawan sesama Gokaigernya memanggilnya dengan sebutan HKC, atau dapat diartikan sebagai profesor. Meskipun kedua karakter ini sama-sama
gerakan, bukan jokes yang ia lontarkan. Ia juga merupakan tokoh yang penakut pada awalnya, namun lama-kelamaan, Hakase bisa menjadi tokoh yang berani menghadapi tantangan apapun, terlebih untuk kepentingan membantu rekannya. Meskipun Jack bukanlah tokoh jenius seperti Hakase, ia dikisahkan sempat bertukar tubuh dengan Noah. Dan karena Noah yang ada dalam tubuh Jack, maka ia yang menciptakan Super Mega Cannon sesuai dengan plot Gokaiger saat Hakase menciptakan Gokai Galeon Buster. Ya, saya juga. Susah. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Okey, itu saya tunjuk ni dia sebab tanya lebih panjang. Saya tak cakap banyak. Okey, itu saya cakap. Jangan lupa tekan subscribe, betul. Bye.